Oke, selamat datang kembali teman-teman di tutorial Unity Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Di video kali ini kita akan melanjutkan game kita dengan menambahkan ke dalam game kita ini musuh, gitu ya. Jadi di video kali ini dan video mendatang kita akan coba membuat musuh buat pemain kita ini. Di video ini kita akan ngomongin soal struktur daripada game objeknya ya, bikin prefabnya. Di video berikutnya kita akan ngomongin soal scriptingnya, gimana cara kita bikin perilaku daripada musuh tersebut. Oke, mari kita mulai aja teman-teman. Jadi kita akan buat musuhnya dari game objek kosong. Kita akan create enemy dulu aja. Kita kasih nama dia enemy. Lalu kita tambahkan sprite render. Di sini saya sudah buat gambarnya, jadi tinggal masukin aja ya dalam si sprite rendernya. Ini terlalu besar, kita perkecil. Sini saya pakai 0,2 aja. Kita punya di sini sebuah musuh yang kurang lebih ya ukurannya sama lah dengan si pemain utama kita. Oke, nah sekarang setelah sprite render, kita mau supaya si musuh ini juga bisa bertumbukan dengan pemain kita. Maka kita harus tambahkan di sini sebuah collider. Di sini saya mau pilih menggunakan collider yang circle. Nah, sampai sini teman-teman kita juga bisa menggunakan body physics. Jadi kalau teman-teman pengen nambahin body physics di dalam enemy-nya, itu bisa. Kalau teman-teman mau seperti ini juga bisa gitu ya. Kalau mau kosongan tidak ada body physics-nya bisa, tapi kalau pengen tambah body physics-nya juga beda, nanti ada keuntungan kerugiannya ya masing-masing gitu. Jadi kalau misalkan menggunakan body physics, ya tentunya kita punya akses ke perhitungan fisika-fisika yang ada. Kita punya akses juga ke fungsi-fungsi yang ada juga, kayak misalkan on trigger enter 2D yang kita udah bahas sebelumnya. Jadi sini kita akan tambahin aja sebuah body physics, kita akan tambahinnya rigid body 2 dimensi. Nah, tapi kalau teman-teman ingat, kalau kita pasang rigid body 2 dimensi dan kita jalanin nih programnya, teman-teman bisa lihat si pemain kita ini, musuhnya ini langsung jatuh karena kan rigid body punya gravitasi ya. Jadi kita bisa aja buang rigid body ini supaya nggak pakai gravitasi. Tapi kalaupun nggak pakai gravitasi, teman-teman, kalau kita kasih gravitasi 0 kayak begini, nah kalau 0 kayak gitu teman-teman, kerugiannya adalah si musuh ini teman-teman bisa kita dorong kayak begini. Dan tentunya ini kita nggak pengen seperti ini ya. Nah, jadi supaya si musuh ini nggak bisa kita dorong, gimana caranya? Kita bisa pindahin si body type daripada musuhnya, rigid body di sini, dari dynamic ke kinematic. Nah, kalau kita udah pakai kinematic di sini, kita play. Sekarang si musuhnya ini sudah tidak bisa kita dorong. Oke, udah sesuai dengan keinginan kita. Nah, oke, mari kita tambahkan juga animasi buat musuh kita ini. Kita ke animation, kita akan tambahkan animation di sini. Saya akan create aja baru. Nah, ini kita akan tambahkan animation baru aja di foldernya. Kita mau pakai folder baru aja deh. Kita bikin enemy animation. Nah, ini foldernya masih berantakan ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mengikuti tutorial ini, boleh dirapihin aja deh foldernya. Di sini kita kasih nama aja, kita kasih nama anime idol. Nah, ini namanya idle animation. Yang mau kita animasikan di sini adalah gambarnya. Jadi kita tambah propertinya dari sprite renderer. Lalu kita akan pilih yang namanya sprite ya. Jadi kan di sini ada sprite nih. Kita juga menggunakan properti sprite ya. Jadi sprite renderer. Lalu kita cari properti sprite. Plus, nah kita jadi punya properti untuk sprite. Nah, kalau teman-teman pengen lihat gambarnya, kita bisa klik di sini. Teman-teman bisa lihat. Oh, ini gambar yang sprite yang sama. Oke. Saya akan perkecil aja di 0,25 detik ya. Kemudian saya akan pasang gambar yang lain. Di sini saya akan taruh dulu animationnya di sini aja biar lebih gampang lihatnya. Jadi saya akan pindahkan gambar berikutnya itu ke tengah-tengah seperti ini. Balikin lagi ya. Sekarang jadinya saya punya animasi kayak begini. Nah, ini animasi idle daripada musuh saya. Oke. Kita punya animation idle. Kalau kita ke enemy-nya, sekarang udah pasang animator ya, kita masuk ke controller animatornya. Sini kita punya animation idle. Kita mau tambah lagi satu animation lagi, jadi kita ke project, kemudian kita animation aja deh, kita ke create new clip. Create new clip-nya namanya enemy dead animation. Jadi ada enemy idle dan ada enemy dead animation. Nah, di enemy dead animation ini saya pengen mengubah scale-nya. Jadi kita akan ubah transform, kita ubah scale. Nah, scale-nya itu juga sama, pengennya jangan jauh-jauh deh, cuma cukup 0,30 detik aja. Jadi dari yang pertamanya ini saya record ya,
supaya kita langsung mengubah. Kita balik lagi ke enemy. Kita lihat scale-nya 0,2 awalnya. Kita pengen di akhir ini kita punya scale-nya 0,05 deh. Jadi udah kecil banget. 0,05. Jadi mengecil ya teman-teman. Nah ini ada tips and trick sedikit teman-teman kalau kita pengen bikin sebuah animasi kayak begini. Ini kan biasa aja ya, maksudnya animasi ya begitu aja gitu kan, lurus begitu saja. Tapi akan lebih dinamis, akan lebih keren sedikit kalau misalkan kita kasih animasi yang ngegedein dulu atau kayak wind up animation ya. Jadi sebelum kita mukul kita kayak ke belakang dulu sebelum kita gerak gitu. Jadi kita kalau pengen maju ke depan, kita mundur dulu ke belakang baru maju ke depan sehingga kelihatannya jadi lebih ada tenaganya. Di sini kita akan tambahkan satu buah scale lagi di bawah tengah-tengah sini ya. Kita akan kasih scale-nya bukan ngecilin tapi scale-nya malah ngegedein loh. Jadi 0,4 misalkan. Jadi 0,4 ya misalnya. Nah, gitu. Nah di sini teman-teman bisa lihat sekarang dia akan membesar dulu baru dia mengecil. Nah, ini jadi lebih efektif teman-teman. Kesana lebih terasa gitu animasinya. Nah tapi selain daripada itu juga teman-teman saya pengen supaya si musuh saya ini selagi dia mengecil dia juga menghilang. Nah, itu gimana caranya? Kita tambahin properti lain sama dari sprite render teman-teman. Kita punya properti yang namanya color. Nah, color ini awalnya biasa. Kalau kita di color akhir di sini kita bisa klik di colornya. Kemudian kita bisa ubah di sini ada red, green, blue dan alpha. Ini kalau alpha-nya 255 berarti dia full solid. Tapi kalau kita kurangin dia jadi 0 dia akan hilang. Anda bisa lihat ya. Nah ini supaya dia hilangnya di sini, saya akan gerakin dulu garisnya ke sini. Lalu baru saya ubah color-nya jadi transparan di sini. Nah jadi dia akan menghilang sambil dia mengecil. Untuk menyelesaikan animasi kita akan bikin transition dari anime idle ke animated animation. Kita akan make transition. Nah di sini kita akan tambah parameter. Parameternya ini sebuah trigger aja deh. Triggernya namanya itu isDead. Jadi si transisi ini terjadi kalau misalkan isDead-nya true. Dipanggil isDead langsung dipindah sini. Oh ya, by the way teman-teman ini isDead-nya juga kalau kita double klik animation di sini, kita juga pengen supaya dia jangan ngeloop, jadi cuma sekali aja. Kalau nanti dia gedein, ngecilin gitu ya. Kalau kita loopnya hilangin berarti dia bakal ngecilin sekali aja. Oke, kalau sudah teman-teman kita testing aja untuk si musuh kita ini. Oke, kita punya musuhnya jalan anime idle. Kalau kita klik trigger the isDead, maka dia akan ngecil dia. Sudah oke. Oke, malah berikutnya teman-teman kalau kita udah punya seperti ini ya, baiknya kita juga akan kasih dia prefab. Jadi kita akan klik di prefab, kemudian kita akan ubah si enemy ini jadi prefab supaya kita bisa punya lebih dari satu enemy. Akan masukin prefab. Sekarang kita punya prefab enemy. Kita bisa punya empty game object, kita bilang enemies. Kita punya banyak enemies. Masukin di sini. Jadi kalau berikutnya saya pengen tambahin lagi enemy lagi, saya tinggal bikin sebuah prefab baru. Nah, di sini tinggal kita atur aja si posisi dari para musuhnya di mana. Misalkan satu di sini. Dan yang satu lagi ini saya pindahkan ke atas. Kayak begini. Jadi kalau saya play, nanti teman-teman kita akan punya 3 musuh yang saling beranimasi seperti ini. Kalau saya set triggernya isDead, kita akan hilang. Yang pertama yang saya pilih ya. Nah ini walaupun hilang teman-teman masih ada ya game objeknya, kita nggak keep free ya, jadi tetap masih ada di sini. Oke, jadi teman-teman di sini kita sudah membuat sebuah kerangka untuk game object enemy kita, atau prefab enemy kita. Jadi berikutnya kita akan mencoba untuk menggerakkan si enemy kita ini supaya bisa gerak. Yang sederhana dulu aja. Kemudian gimana caranya, kalau dia nabrak pemain, maka pemain kita ini bisa mengurangi HP-nya atau mengurangi skornya, atau juga mantul kalau bisa ketabrak. Segitu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video mendatang. Terima kasih banyak atas perhatiannya.